Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum survei rute. Kali ini kita akan melakukan perancangan jalur jalan dengan lengkung horizontal. Nah, pada praktikum kali ini, selain membuat jalur jalan dengan lengkungan, kita juga harus memperhatikan aturan, yaitu untuk batas kecepatan. Dalam pembuatan lengkung terdapat aturan-aturan. Salah satunya yaitu jari-jari minimum untuk kecepatan tertentu. Di sini tertera berapa angka. Nah, itu maksudnya gini. Misal suatu bagian jalan tuh memiliki kecepatan 40 km per jam. Maka acuannya dalam pembuatan lengkung nantinya harus memiliki jari-jari minimal 50 meter seperti itu. Dan mengikuti untuk yang ini 120 misal untuk kecepatannya 120 km per jam, maka jari-jari lingkaran dalam pembuatan lengkungnya nanti 600 meter minimal seperti itu. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membuat kurva horizontal dengan metode curve segment N maupun curve from tangent. Nah, metode ini keduanya tersedia di software Surpak, sehingga pembuatan pada praktikum kali ini cenderung lebih sederhana dari praktikum di pekan sebelumnya, yaitu dengan dua parameter utama lengkungan, yaitu R dan arc. Untuk penggunaan R dan arc akan kita langsung praktekkan nanti. Di sini kita mempunyai studi kasus seperti ini, yaitu koridornya 20 meter, sehingga untuk kiri 10 meter, untuk kanan 10 meter dengan lebar boundary 30. Lebih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu 15 ke kiri dan 15 ke kanan. Nah, untuk jalan yang kita akan desain ini ditujukan untuk kecepatan 60 km per jam. Berarti di sini angkanya minimal R-nya 110 meter gitu. Untuk panjang arc-nya 10 meter. Lalu jalur jalan tidak boleh melewati kawasan cagar budaya. Nah, nanti ada data cagar budayanya untuk teman-teman gunakan. Lalu untuk pembuatan jalan di sini menggunakan elevasi sebesar db, a meter dengan ABCDE-nya ini 5 digit dari NIF teman-teman sendiri. Nanti hasilnya bisa dilihat pasti berbeda antara satu teman dengan teman yang lain. Kemudian ini data yang disediakan yaitu topografi original. Ini berbeda dari data topografi di 2 minggu sebelumnya. Lalu di titik awal ini jalur A sekian, lalu jalur B sekian. Dengan boundary kawasan cagar budaya juga diketahui. Tugas teman-teman yaitu merancang desain jalan dengan lengkung horizontal menggunakan metode curve from tangent maupun curve segment N. Nah, ini teman-teman sesuaikan kebutuhan nanti. Kemudian ini untuk pembahasannya. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan, tentu teman-teman harus membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, untuk tutorialnya seperti ini, teman-teman. Kita buka dulu Surpak. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Teman-teman sudah sering pakai. Lalu kita setup toolbar yang akan digunakan seperlunya saja. Kemudian teman-teman pilih directory yang akan digunakan untuk penyimpanan. Kita pilih yang akan digunakan, terus diklik kanan, kemudian set as work directory. Nah, sampai muncul tanda centang seperti ini untuk memudahkan teman-teman semua dalam penyimpanan nantinya. Yang pertama kita input koordinat titik A dan titik B. Di sini diketahui koordinat titik A sekian. Nah, ini titik A, kita klik, kita blok, lalu kita copy. Ini untuk X-nya.
kita bawa ke Surpak. Lalu di sini caranya gimana untuk memasukkan? Caranya dengan create, kemudian points, lalu by coordinates. Kemudian teman-teman ini stringnya bebas, kemudian x value-nya tadi kita paste, lalu z-nya saya gunakan 53. Ini bebas, nanti teman-teman ngikutin aturan yang tadi db, a, meter sesuai dengan 5 digit NIF teman-teman. Untuk y-nya kita copy dari sini, kita copy lalu kita paste. Lalu di sini description-nya, karena ini titik A, maka di D1 kita ketik A. Lalu kita apply. Nah, lalu kita string 2, string 1 lagi maksud saya, untuk titik kedua. Mohon maaf. Titik kedua yaitu titik B. Lalu untuk value-nya ini, teman-teman kopikan, bawa ke Surpak, ini untuk X, kemudian untuk Y-nya sekian, teman-teman pastekan di sini, kemudian ini B, lalu di-apply. Stringnya sama aja dengan yang sebelumnya ya. Nah, lalu di-close, kemudian teman-teman coba zoom. Nah, ini keluar. Ini hasil 2 titik tadi. Kita breakline aja karena belum mau kita hubungkan. Lalu di sini kita akan menampilkan deskripsi di 1. Nah, ini titik A dan titik B. Sudah terlihat kan teman-teman ya? Kita simpan dulu. Misalnya titik A dan B gitu. Kita apply. Lalu kita coba hapus. Kita load lagi. Apakah sudah tersimpan dengan benar? Nah, sudah ya. Dengan Z tadi bernilai 53. Untuk contoh ini nilai 53. Kemudian sebelum melakukan desain lengkung kita harus menampilkan dulu informasi lokasi objek penting. Di sini kita gunakan kawasan cagar budaya. Kita drag garis keluar. Nah, di sini seperti ini bentuknya teman-teman. Nampak ya, ada titik A dan B dan segmen lain berwarna biru ini string yang berbeda, dia adalah cagar budaya. Tugas kita melakukan desain jalan yang menghubungkan dari titik A ke titik B sehingga melewati tanpa memotong seperti ini teman-teman. Nah, nanti tugas teman-teman melakukan ini. Untuk lengkungnya yang ada di sini dan di sini teman-teman bebas menggunakan metode yang mana. Kemudian kita hubungkan dulu. Harus diaktifkan di titiknya. Kita hubungkan dulu agar terbentuk garis untuk memudahkan. Nah, setelah sudah, kita coba save as dulu. Yes aja. Nah, setelah itu kita buat suatu titik yang berada di antara titik A dan titik B. Bebas ini teman-teman nanti sesuaikan dengan posisi dari lengkung yang akan dibuat. Sesuaikan. Caranya dengan create point. Di sini ada menu create, kemudian points. Nah, lalu geser ke kanan, di sini ada inline between adjacent points atau online, bebas teman-teman, nanti tinggal tentukan yang paling sesuai aja. Lalu kita buat titik new point di sini, teman-teman bebas mau buat berapa, dikira-kira aja, karena nanti lokasinya di sekitar sini.
sekitar batas ini cagar budaya. Misalnya, kita lihat dulu ini segmennya berapa meter. Nah, di sini kelihatan ya, kalau dia panjangnya kurang lebih 700 meter, kalau ingin di sini maka kurang lebih kita gunakan 300-an ya. 300-an meter. Nah, kita ulangi tadi, create point, kemudian ini online between any point ataupun inline between adjacent point. Teman-teman bisa explore lagi untuk penggunaan ini. Kita pilih the baseline start point, dan baseline end point. Kita atur distance-nya, ini horizontal aja, kita atur misalnya 300 begitu ya. Nah, dia akan muncul suatu titik di sini. Jika kurang tepat, nanti teman-teman bisa ulangi langkah yang tadi, lalu dimundurkan sedikit atau dimajukan sedikit, sesuai dengan kemauan teman-teman. Nanti selanjutnya kan ini udah ada titik. Lalu titik ini kita rubah namanya, edit point, kemudian klik. Lalu ini diganti jadi titik C begitu. Selain untuk memudahkan aja sih. Nah, setelah muncul kita breakline yang ini, lalu kita hubungkan titik yang ini. Nah, ini kita udah buat 2 titik dihubungkan dengan 1 garis. Kita tentukan metode yang mana yang mau kita buat. Metode curve at segment N atau curve from tangent. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Coba kita praktekkan create curve from tangent misalnya. Lalu di sini kita atur second point. Karena ini kalau untuk curve from tangent itu harus ada 3 titik. Jadi untuk ini kita gunakan curve at segment N. Di sini kita create, lalu pilih curve at segment N, lalu pilih titik. Mohon maaf, saya ulang, create curve at segment N, kemudian pilih first tangent, kemudian second. Nah, di sini akan muncul untuk direction-nya. Dan teman-teman explore aja. Clockwise, anti-clockwise itu bedanya apa? Lalu radiusnya kan tadi di sini diketahui bahwa aturannya untuk kecepatan 60 km, berarti kan 110. Kita gunakan 110. Dengan angle-nya nanti teman-teman juga sesuaikan. Bebas, nggak ada larangan mau berapapun. Coba kita gunakan 60 dan 10. Misalnya ini 60. Ini bebas. Nanti teman-teman expose sendiri. Kita pilih anti-clockwise. Lalu kita coba apply ya. Oh, sorry. Ini kita pilih yang angle. Jangan lupa nanti ini aturannya ini sama pengisian di bawahnya ini. Kita pakai yang angle dulu, kita apply. Nah, kebentuk kan dia ada lengkung di sini. Lalu setelah itu kita bisa patahkan ini. Nah, lalu dari lengkungan ini kita bisa lanjutkan pembuatan titik baru di sekitar sini untuk dihubungkan dengan lengkung yang sudah kita buat ini. Gitu. Ini kelihatan lengkungnya kan? Ini tadi berdasarkan yang kita masukkan. Nah, ini ada yang putus, kita hubungkan. Lalu kita buat titik lagi untuk menghubungkan dari lengkung ini. Lalu kita buat agar lengkungnya tidak terlalu tajam ya. Diatur sedemikian rupa. Ini contoh aja ya. Nah, nanti teman-teman bisa atur sendiri sambil ekspor apa sih sebenarnya fungsi parameter-parameter yang teman-teman isi di surpak ini. Ini teman-teman pilih create point, kemudian angle. Ini salah satu cara untuk membuat point. Kita pilih backside point yang ini, kemudian
force atau setupnya di sini. Nah, ini aku isikan angle, kemudian 120 dan 225. Kita coba hasilnya seperti apa, lalu di-apply. Ternyata munculnya di sini. Nah, apakah ini akan tajam hasil ininya, hasil pembentukannya dengan lengkung, kita coba hubungkan. Oh, dia stringnya berbeda, maka kita harus samakan stringnya dulu. Git string dan renumber. Oh, tadi kita buat ini ternyata di kawasan Jabar. Jadi teman-teman harus teliti juga dalam pembuatan fitur-fitur di Surpak karena dia termasuk sensitif ya. Coba kita hapus dulu. Coba kita hapus dulu ini. Nah, kita ulangi, kita bawa ke layar yang aktif di titik A dan B, kemudian kita buat seperti tadi, lihat point dan B angle. Jadi yang pertama adalah backside, kemudian setup. Kita atur seperti ini, angel langsung oke, kemudian apply. Nah, akan muncul titik di sini, kita breakline dulu. Kemudian kita hubungkan dengan ini. Apakah dia tajam? Karena terlihat ini kurang smooth ya sebenarnya teman-teman. Ini teman-teman bisa atur sedemikian rupa sampai ini nggak terlalu tajam. Jadi dibuat seperti art. Nah, ini kan nggak tajam ya. Kalau ini di sini kan tajam. Nah, ini teman-teman atur gimana caranya agar dia smooth, lengkungnya bagus. Kemudian teman-teman di sini kan udah dapat titik lagi. Teman-teman buat lagi lengkungnya untuk menghubungkan ini ke sini. Dari sini ke sini. Kita coba ke from tangent. Di sini memakai menu tadi. Dan pilih yang pertama ini, butuh ini. Salah. Kan ini hanya ada satu garis. Kita pakainya ke part segmen. Karena kalau tangent harus 3 titik. Sorry, rada error. Teman-teman ekspor aja sih ini. Ini juga bisa dihubungkan dulu ke sini untuk membentuk tadi jadi 3 titik. Ada 2 curve. Disesuaikan aja, teman-teman boleh pakai from tangent dua-duanya atau except and dua-duanya atau dicampur, bebas. Ini clockwise, anti clockwise yang ikuti kebutuhan. Nanti kan ini arahnya kita mau ke sini, berarti dari sini ke sini berarti clockwise ya, atau enggak? Nah, nanti itu sambil belajar, sambil ingat-ingat yang benar kemana. Kalau misalnya mau belok ke situ, kayak gitu. Karena dia ke sini, mau kita arahkan ke sini, nah maka kita buatnya yang clockwise dulu. Radiusnya masih ngikutin yang tadi karena kecepatannya 60 km per jam. Lalu ini angle, kemudian angle length ini nanti disesuaikan aja sama keperluan masing-masing. Ini kita pakai misal berapa? 100
20 ya misalnya. Kayak gimana hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita petahkan breadline. Lalu dari sini teman-teman coba hubungkan ke ini. Dia bagus apa enggak? Nah, ini PR teman-teman membuat gimana caranya agar hasilnya ini enggak tajam. Jadi harus smooth gitu. Kan kalau jalan itu hubungannya sama keamanan dan keselamatan yang lewat ya. Coba kita masukkan parameter yang lain. Create ini yang segmen N, ini yang pertama ini, waduh ini, kemudian ini kan tadi segini ya, 120. Coba kita pakai 160, 150 juga. Nah, kalau seperti ini apakah lebih smooth? Kita coba lagi, kemudian, nah, lebih smooth dikit ya. Nanti teman-teman atur sebagus mungkin. Nah, dari sini teman-teman udah dapat desain jalan melewati fitur penting, objek penting yaitu cagar budaya. Nanti teman-teman ini buatnya sama seperti yang kemarin, dilanjutkan dengan pembuatan DTM desain dan DTM ori, kemudian dicari cut and fill-nya. Nah, di sini kan ada 2 lengkung. Teman-teman nanti juga buat koridor ke kanan ke kiri 10 meter 10 meter. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan jarak dari ini center line ke cagar budaya. Koridornya 10 meter 10 meter. Kalau untuk boundary-nya lebarnya 30 meter, berarti kiri 15 kanan 15 kayak biasa. Terus di layout sama di sini ada beberapa perintah untuk pembahasan. Ada ini stasiun lengkung, kemudian hitung panjang jalur yang dibuat, kemudian cut and fill, daerah yang di-cut dan di-fill, kemudian luasan yang harus dibebaskan, dan buat layout seperti biasa. Mungkin itu sih teman-teman. Ini caranya benar-benar sama dengan beberapa praktikum sebelumnya. Nanti teman-teman perlu lebih teliti di pembuatan lengkung agar dia menghasilkan lengkungan yang smooth. Seperti ini. Coba saya buat. Seperti ini ya. Nih, misalnya kan ini ada lengkung dan garis. Nah, kalau bisa semut mungkin, sesmooth mungkin. Ini kan kelihatan ada patahan. Teman-teman buat yang lebih halus lagi. Begitu juga dengan ini nih, ini di sini. Oke, ini kalau ada pertanyaan silahkan japri atau diskusi di Teams atau di WA Group silahkan. Untuk semua kesulitan atau kendala harus segera kabar-kabar aja biar nggak terkendala sendirian, oke? Selamat mencoba dan eksplor surpak lagi terkait dengan desain jalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.